Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan dan keimanan sehingga kita dapat melaksanakan salat fardu Jumat pada hari yang berbahagia ini. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil berdakwah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, rahmatan lil alamin, basyira wa nadhira. Khatib berwasiat kepada diri dan jamaah, marilah kita meningkatkan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan bagi kita langit dan bumi sebagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga diciptakan Allah Subhanahu wa taala bagi kita, yaitu nikmat yang lain, baik itu nikmat anak, nikmat istri, nikmat harta, nikmat jabatan dan sebagainya. Semuanya itu adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti, orang yang sukses bukanlah orang yang kaya, bukanlah orang yang yaitu tercapai cita-citanya saja, tetapi orang yang sukses adalah bagaimana dia bisa menggunakan kekayaannya, menggunakan jabatannya, menggunakan fasilitasnya untuk semakin hari semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, kenapa demikian? Imam Sya'rawi berkata bahwa nikmat harta itulah nikmat yang terendah. Nikmat kesehatan adalah nikmat yaitu nomor 2. Nikmat anak saleh adalah nikmat afdalun nikmah, yaitu nikmat yang terbaik. Sedangkan nikmat ridhallah wal a'la min kulli ni'am, itu adalah nikmat yang paling tinggi dari seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, seberapa puluh tahun umur yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, pernahkah kita mengkoreksi kembali umur yang sudah 40 tahun, 50 tahun, bahkan yang sudah lebih dari bonus 60 tahun ke atas? Coba kita introspeksi. 24 jam Allah berikan umur kepada kita. Allah berikan untuk bekerja 8 jam, untuk tidur 8 jam. Dan Allah
Berikan kepada kita perintah-perintahnya. Salat 5 waktu, 5 menit, 25 menit sehari semalam. Kemudian juga, apakah sudah kita laksanakan dengan sepenuhnya kaum muslimin rahimakumullah? Maka disitulah nanti la tazalu qadami adin, tidak akan bisa bergerak di siratal mustaqim kaki seorang hamba sehingga ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah an umurihi fima abnah, umur yang diberikan Allah 24 jam, 60 tahun, 70 tahun, kemana digunakan? Apakah untuk yang hal kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat, untuk hablum minan nas, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga ditanya tentang harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqtahu, dari mana kamu dapatkan? Ini yang beratnya kaum muslimin rahimakumullah. Apakah dari yang halal? Apakah dari yang haram? Terpelesetlah kaki kita ke dalam jahanam apabila ternyata harta itu adalah dari yang haram. Terpelesetlah kaki kita wa ila ma anfaqtahu, dan kemana kamu gunakan harta itu? Apakah untuk berpoya-poya, untuk melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Di sana ada zakat, infak, sedekah untuk anak yatim. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah peringatan kepada kita. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, yaitu orang-orang yang menghardi anak yatim, tidak peduli kepada nasib fakir miskin. Harta yang mereka tumpuk, kekayaan yang mereka miliki, tidak pernah dia berbagi dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan yaitu orang-orang yang tidak mampu. Sehingga kebanggaan mereka yang mereka banggakan adalah dengan mobil yang mewah, rumah yang bertingkat megah. Toh yang semuanya itu adalah tidak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaya, miskin, berjabatan atau tidak berjabatan, rakyat jelata, sama. Pakaian yang kita pakai adalah yaitu pakaian putih yang begitu murah harganya, itulah yang kita bawa. Maka oleh sebab demikian, bawalah kendaraan mewah kita untuk beribadah kepada Allah, mobil mewah kita, kereta baru kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kamu menggunakannya itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin rahimakumullah. Begitu jugalah yaitu dari jabatan yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keadilannya, bagaimana yaitu menjunjung tinggi syiar Islam, dan bagaimana juga yaitu memperhatikan yaitu rakyatnya. Sehingga pemimpin ini adalah diibaratkan Umar bin Khattab, khadimul ummah. Dialah sebagai pelayan umat, pelayan masyarakat. Tidak perlu diminta, tidak perlu yaitu diberitahu, dia sendiri akan turun. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika malam hari dia tidak tidur, berkeliling ke pelosok-pelosok, sehingga suatu malam dia menemui yaitu ibu-ibu lagi memasak. Berbunyilah yaitu air yang dia masak itu mendidih, anaknya menangis sampai larut malam. Kemudian terucaplah di bibir ibu ini, aina Umar bin Khattab, kemana Umar bin Khattab, kemana Umar bin Khattab? Sementara anaknya dia tidurkan, enggak mau tidur.
dalam keadaan lapar, kaum muslimin rahimakumullah. Taqarraba Umar ibnu Khattab. Umar mendekati wanita ini. Lalu dia perhatikan anaknya yang menangis, yang tidak mau tertidur dalam keadaan lapar. Ketika itu dia lihatlah yang dia masak bukanlah makanan, bukanlah gandum, tetapi adalah batu, kaum muslimin, untuk menenangkan hati anaknya supaya tertidur. Lalu Umar bin Khattab pulang, masuk ke gudang. Lalu dia bukalah gudang hartanya, penyimpanan, yaitu harta Baitul Mal Muslimin, yaitu harta penyimpanan zakat-zakat kekayaan orang Islam, diambil. Lalu pembantunya ingin membawa, jangan, biarlah saya pundak ini dengan pundak saya sendiri, karena ini tidak akan kamu pundak kewajiban ini kecuali saya nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang rendah diri, pemimpin yang tawadhu, yang penyayang, inilah yang akan menjadi pemimpinnya. Itu sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia nanti mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu dia hari kiamat itu begitu panas, 1 jengkal matahari dari kepala kita, di mana langit digulung, bumi ini dibalikkan dengan kerikil yang begitu panas. Di antaranya adalah imamun adil, imam yang adil. Singkat cerita, Umar pergi ke rumah wanita janda tadi. Lalu dia masakkan gandum, dia masakkan daging, kemudian disuapin kepada anak-anaknya. Kemudian tertidurlah anaknya, kaum muslimin rahimakumullah. Barulah dia pulang. Beginilah yaitu jiwa pemimpin yang adil, yang tahu untuk bagaimana kesusahan kesulitan rakyatnya, yang harus kita contohkan, kaum muslimin rahimakumullah. Maka itu adalah dia akan menjadi di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana juga kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu adalah sebuah, yaitu yang akan menerangi kuburan kita, yang menerangi yaitu kubur yang gelapnya itu 3 kali gelap malam, kaum muslimin rahimakumullah. Siapa yang menemani kita? Istri tidak, harta tidak, jabatan tidak. Yang dibawa adalah kain putih yang begitu murah. Maka didiklah anak-anak kita, kaum muslimin rahimakumullah. Ajarkan mereka Al-Quranul Karim dan juga hubbi nabiyikum. Ajarkan kepada mereka mencintai Nabi, sehingga mereka bukan cinta kepada game online. Mereka tidak cinta dengan yaitu artis, tidak cinta dengan pemain bola, tapi yang diidolakannya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sering-seringlah kita yaitu mengajak anak-anak kita ini ke masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah, perintahkan anakmu apabila sampai umur 7 tahun untuk salat. Perintah di sini adalah membiasakan. Ketika dia umur 7 tahun itu, kita bawa dia ke masjid, mengiringi langkah kita, mengiringi kebaikan kita, sehingga ketika dia besar nanti akan terbiasa dia melaksanakan sebagaimana ayahnya. Terkadang zaman ini ketika anak enggak sekolah, dipukul oleh orang tuanya. Namun anjuran agama, wadribuhu, pukullah anakmu itu apabila 10 tahun belum dia sholat. Bukan pukul yang melukai, tapi memberi pelajaran. Kenapa demikian? Inilah menjadi penerang kubur kita, menjadi aset terbaik kita. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Apabila meninggal seseorang nanti, anak Adam, dia enggak bisa lagi sholat, enggak bisa lagi puasa, terputus ibadahnya, kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah waladin sholih, anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Bukan sekadar anak yang soleh doanya saja, amal kebaikan. Dia mengajarkan 1 huruf Al-Quran, dia berbuat kebaikan, bersedekah, dia menyantuni anak yatim. Senantiasa teranglah kubur kita, kaum muslimin rahimakumullah. Tapi hari ini yang kita takut adalah nasib anak-anak kita. Nasib anak-anak kita. Rela kita kalau PNS zaman dulu
Masih ada sogokan disogok ratusan juta demi anaknya PNS, kaum muslimin rahimakumullah. Tapi Allah menjamin, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang menjamin rezeki mereka dan rezeki kamu. Maka Nabi Yaqub alaihi salam wasiat kepada anaknya adalah ma ta'buduna min ba'di. Nak, kalau ayah meninggal nanti, apa yang kamu sembah? Masih kalian salat, nak? Jadi itulah kaum muslimin rahimakumullah, sering-sering kita mengajarkan, yaitu bagaimana sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah para nabi, sejarah para sahabat, sehingga sahabat Nabi berkata, nahnu nata'allamul maghazi kama nata'allamul Qur'ana harfan biharfin. Kami belajar tentang pahlawan-pahlawan Islam, tentang yaitu sejarah Islam seperti belajar Al-Quran fil huruf. Maka itulah yang kita ajarkan setiap hari. Kita ajarkan kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Muhammad, kisah 10 sahabat yang dijamin surga. Saya enggak bisa, Ustaz, bagaimana? Di sana ada TPA, tempat pengajian Al-Quran. Tamat SD antarkan ke pesantren. Di Subuh Salam sudah dibuka pesantren tahfiz, yaitu yang dikelola oleh sebuah pesantren di Subuh Salam ini, di mana setiap desa menanggung 1 orang tahfidz, setiap desa 1 orang. Jadi ini kaum muslimin rahimakumullah adalah sebuah yaitu tujuan untuk bagaimana menjadikan kota Subuh Salam ini kota santri, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, terakhir, bagaimana kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan itu dambaan para nabi dan sahabat, di mana para sahabat Nabi minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum radhiyallahu anhum wa radu'an. Dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka sudah memperoleh radhiyallahu anhum. Bagaimana mereka memperolehnya? Yang punya harta dan kekayaan menyumbangkan harta dan kekayaannya. Yang punya waktu menyumbangkan waktunya untuk agama Allah. Paling kurang kalau ada tetangga kita saling watawasau bil haqqi, saling menasihati, saling mengajak untuk kebaikan, kaum muslimin rahimakumullah. Karena mengajak itu adalah yaitu tugas kita bersama. Kemudian juga mencegah dari kemungkaran. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Apabila terlihat kemungkaran di mana-mana, kita cegah dengan kekuasaan. Enggak mampu mencegahnya dengan lisan, nasihat, enggak mampu dengan hati kita, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mencari keridhaan Allah itu adalah bagaimana kita mengorbankan diri kita ini untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Mat'un, ketika itu dalam sebuah peperangan Uhud, di mana kaum muslimin lagi mengejar ke bawah harta ghanimah. Kemudian Nabi di tengah-tengah bukit hampir yaitu kena batu, sehingga Nabi giginya pun patah dan berdarah pada waktu itu. Ada Utsman bin Mat'un, dia rangkul Rasulullah SAW. Dia korbankan dirinya. Datang orang kafir Quraisy menebas Utsman bin Mat'un ini. Kemudian terluka sampai 70 tusukan. Apa kata Nabi SAW? Aujaba, wajib masuk surga, wajib masuk surga, wajib masuk surga. Jadi begitulah mereka korbankan. Begitu jugalah kita mengorbankan waktu kita untuk Allah. Enggak bisa dengan harta, dengan waktu. Tengah malam yang sunyi kita bangun tahajud, enggak bisa 11 rakaat dengan witir, 7 rakaat dengan witir, enggak bisa juga 3 rakaat dengan witir. Minimal kaum muslimin rahimakumullah itu kita korbankan. Kenapa? Karena 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainah, yaitu orang laki-laki atau perempuan yang beribadah di tengah malam, kemudian mengalir air matanya. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa
menerima, yaitu taubat hamba-hamba kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada saya dan kita semuanya. Tujuan kita adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. أيها الناس أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi hab lana minas salihin, Rabbi hab lana minas salihin, Rabbi hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.